Pemirsa, Anda kembali di spesial program Kongres Ketiga Partai Nasdem. Kita akan masuk ke informasi Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan Kongres Ketiga Partai Nasdem di Jakarta pada Minggu malam merasa bernostalgia. Karena seperti diketahui pada tahun 2014 hingga 2019, Nasdem menegaskan komitmennya mendukung Presiden Joko Widodo. Karena itu setelah perjalanan pemerintahan selama 2 periode, Presiden Jokowi menghargai komitmen Partai Nasdem. Presiden juga menghargai jiwa besar Nasdem yang turut mendukung keberlanjutan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang dilanjutkan dengan perkenan Presiden Republik Indonesia melakukan pembukaan Kongres Ketiga Partai Nasdem. Hadirin sekalian, Presiden Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh, beserta seluruh jajaran pengurus pusat sampai ke seluruh daerah, yang saya hormati former Prime Minister of Palestine, His Excellency Dr. Muhammad Stayeh, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para pimpinan lembaga negara yang hadir yang saya hormati, para menteri, yang saya hormati para ketua dan pimpinan partai politik yang hadir, yang saya hormati ketua dan pimpinan DPP, DPW, DPD, dan seluruh kader Partai Nasdem yang malam hari ini hadir. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Malam ini saya merasa seperti nostalgia kembali. Berdiri di sini, berada dalam satu ruangan dengan Bapak Surya Paloh, dengan Bang Surya, dan dengan seluruh kader Partai Nasdem dari seluruh tanah air Indonesia. Rasanya seperti rasa dulu yang pernah ada. Apalagi saat tadi kita mendengarkan Bang Surya berorasi. Saya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Karena suara, intonasi, pembawaan, dan semangat Bang Surya tidak ada satupun yang berubah. Ya, rasanya masih sama. Di sini juga masih sama. Sama seperti dulu awal mula kami bertemu. Setelah saya ingat-ingat, baru satu ketua partai yang selama 10 tahun ini
dalam keadaan hujan dipayungi oleh Presiden. Hujan deras sekali, saya memayungi Bang Surya. Tapi katanya karena terlalu basah, bajunya beliau agak masuk angin. Karena memang secara pribadi saya memiliki sejarah dan cerita panjang bersama Bang Surya dan bersama Partai Nasdem. Dimulai tahun 2014, saya ingat betul, Nasdem saat itu adalah partai pertama yang mendeklarasikan saya dalam pencalonan sebagai presiden. Kemudian tahun 2019, Nasdem juga kembali mencalonkan saya dengan dukungan tanpa mahar, politik tanpa mahar. Itu yang saya kira sangat bagus untuk pendidikan perpolitikan di negara kita Indonesia. Terima kasih Bang Surya, Pak Surya Paloh, terima kasih. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Partai Nasdem. Karena 2014, 2019, mulai pencalonan setelah terpilih dan dalam menjalankan pemerintahan dalam 10 tahun ini, saya sangat merasa didukung penuh oleh Partai Nasdem. Dan ketua partai yang paling banyak bertemu dan berdiskusi dengan saya adalah Pak Surya Paloh. Partner diskusi politik saya yang paling banyak kami bertukar pikiran mengenai masa depan bangsa, mengenai gagasan masa depan untuk negara kita, dan lain-lainnya. Ya, walaupun di 2024 sempat beda jalan. Bang Surya satu di perubahan, kemudian yang satunya lagi di keberlanjutan. Ya tidak apa-apa, biasa, itu wajar. Kita bisa saling memahami dan kita juga bisa saling mengerti mengenai perbedaan itu. Karena memang hubungan saya dengan Bang Surya sangat natural, sangat alami, sangat nyata dan apa adanya. Kami bisa sangat dekat, walaupun juga sering berbeda pendapat. Kami bisa saling menemukan kecocokan, walau juga banyak di tengah-tengah itu ada ketidakkecocokan. Kami bisa saling mengerti, walau kadang-kadang setelah mengerti juga bingung sendiri-sendiri. Saya pernah salaman hari ini, sepakat, lalu seminggu kemudian beda. Gak apa-apa, saya kira sangat bagus. Tapi kembali, ya itulah politik. Kita punya cita-cita yang sama, menggapai Indonesia emas di 2045. Tapi perihal bagaimana mencapainya, memang kita kadang-kadang memiliki jalan yang berbeda. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin kembali menyampaikan tentang pentingnya arti sebuah keberlanjutan dalam menggapai sebuah cita-cita bersama seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Surya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan. Keberlanjutan itu bukan sekedar meneruskan. Keberlanjutan itu juga bukan business as usual, melainkan kesamaan arah
melainkan kesamaan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Saya sering menyampaikan jika diibaratkan berganti pemimpin itu, silahkan. Berganti pemimpin itu seperti berganti gaya. Mungkin hari ini bisa bergaya dangdut, ke depan pemimpin berikut bisa bergaya jazz, bisa bergaya rock, bisa bergaya koplo, bisa bergaya keroncong, R&B, dan lain-lain. Tapi lagu yang dimainkan tetap sama, tujuannya sama. Oleh sebab itu saya senang mendengar tadi yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh dan Partai Nasdem yang menyatakan akan mendukung penuh pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Saya sangat menghargai jiwa besar Bapak Surya Paloh, jiwa besar Partai Nasdem yang walaupun tidak ikut mencalonkan tetapi tetap mendukung penuh dan mengawal penuh keberlanjutan kebijakan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir begitu mau pergi ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kongres ketiga Partai Nasional Demokrat, saya buka malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh untuk maju ke atas panggung mendampingi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kita akan segera memulai prosesi pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem. Kami mohon dengan hormat Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Nasdem secara bersamaan untuk meletakkan dua simbol, satu simbol merah putih dan satu simbol Partai Nasdem di podium. Kita hitung bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Nasdem. Berkenan-kenannya kembali menuju ke tempat duduk. Pemirsa, Kongres ketiga Partai Nasdem juga menjadi momen penting bagi Partai Besutan Surya Paloh ini. Strategi politik yang dicanangkan memberikan hasil positif pada Pileg tahun 2024, yaitu adanya peningkatan signifikan perolehan total kursi legislatif. Lalu bagaimana kiprah dan capaian Partai Nasdem di kancah politik dari Pileg ke Pileg? Berikut liputannya untuk Anda. Perjalanan
adalah sebuah proses dari berputarnya waktu, terus bergerak membawa perubahan. Dalam perjalanan, selalu ada dua sisi pada setiap situasi, penuh rintangan, lika-liku, hingga warna-warni yang indah. Seperti inilah perjalanan Partai Nasdem dalam mengarungi pentas perpolitikan di Indonesia. Partai Nasdem lahir pada tanggal 26 Juli 2011 dari kongres yang berujung pada kesadaran utuh akan kondisi bangsa Indonesia. Sebagai lokomotif restorasi Indonesia, Surya Paloh secara aklamasi terpilih dan dipercaya menjadi Ketua Umum Partai Nasdem pada Kongres pertama di Jakarta tanggal 25 Januari 2013. Sebagai nahkoda kapal besar Nasdem, Surya Paloh diberikan mandat penuh melakukan strategi untuk memenangi pemilu pertamanya tahun 2014. Upaya pemenangan pun langsung dilakukan. Organisasi sayap dikerahkan untuk menarik suara dari masyarakat. Hasilnya sungguh luar biasa. Partai Nasdem berhasil meraih 8,42 juta suara dan juga mendapatkan 36 kursi anggota di DPR RI. Prestasi di pemilu 2014 menjadi motivasi Partai Nasdem untuk menatap pilkada serentak pada tahun 2018. Dari 17 pilkada yang diselenggarakan serentak di tingkat provinsi, Partai Nasdem berhasil memenangkan 11 kandidat yang diusungnya. Hasil ini melampaui target 10 kemenangan dari yang ditentukan oleh DPP. Pemilu 2019 menjadi ajang pembuktian kembali bagi Nasdem untuk mengulang kejayaan seperti pada Pesta Demokrasi tahun 2014 sebelumnya. Strategi pemenangan dilakukan, mulai mengusung caleg yang berpotensi menang di tiap dapil, komitmen dengan politik tanpa mahar, hingga konsistensinya sebagai partai pendukung pemerintah. Hasilnya luar biasa. Nasdem meraih suara 12,6 juta atau 9,05% dari total suara sah nasional. Raihan suara tersebut juga mendongkrak perolehan kursi parlemen bagi Nasdem menjadi 59 orang. Kemenangan gemilang Nasdem berbuah manis pada kadernya di parlemen. Fraksi Partai Nasdem di DPR RI memegang jabatan sebagai Wakil Ketua DPR di bidang Koordinator Industri Pembangunan dan Wakil Ketua MPR RI bidang Koordinator Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah. Selain itu, Partai Nasdem juga memegang 8 jabatan pimpinan di alat kelengkapan Dewan, mencakup 2 jabatan sebagai Ketua Komisi 7 dan Komisi 9, Wakil Ketua di Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4, Komisi 5, Komisi 6, dan Komisi 11. Selebihnya tersebar merata di parlemen sebagai anggota periode dari tahun 2019 hingga 2024. Dari 59 anggota yang duduk di parlemen, 17%-nya adalah milenial atau politisi muda berusia 24 hingga 38 tahun. Kehadiran politisi muda menunjukkan bahwa Nasdem selalu menjadi partai yang terbuka untuk semua strata sosial, tidak membedakan usia, baik tua maupun muda. Keberpihakan Partai Nasdem terhadap perempuan sangatlah tinggi. Nasdem telah memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik. Sejak tahun 2011, Nasdem telah membentuk organisasi sayap Garda Wanita, Garnita Malahayati, yang menjadi pilar utama gerakan perubahan untuk wanita di Indonesia. Hasilnya berbuah manis. Partai Nasdem berhasil memenuhi syarat kepengurusan untuk keterwakilan perempuan di tingkat DPP hingga kabupaten dan kota lebih dari 30%. Bahkan sejak mengikuti pemilu 2014, jumlah keterwakilan perempuan Partai Nasdem di DPR selalu mengalami peningkatan hingga pemilu 2024. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Pemilu 2024 kembali mengulang kejayaan Partai Nasdem selama keikutsertaannya dalam Pesta Demokrasi di Indonesia. Nasdem berhasil meraih 14,6 juta suara atau 9,6% dari total 151,7 juta suara sah. Bahkan jumlah kursi di DPR juga mengalami kenaikan menjadi 69 caleg terpilih. Alhasil, dari perhitungan perolehan kursi parlemen terbanyak menjadikan Partai Nasdem berada di posisi keempat.
Nasdem berhasil lolos ke Senayan bersama 7 partai politik lainnya. Dalam perjalanannya, Partai Nasdem tidak hanya berpikir tentang hari ini saja, namun jauh melangkah ke depan menuju masa depan sebagai generasinya. Strategi ini diwujudkan melalui Akademi Bela Negara yang menjadi candra di muka bagi kader Partai Nasdem sebelum berinteraksi di masyarakat. Melalui wadah Akademi Bela Negara, para kader dapat dididik menjadi cerdas, militan, terampil, loyal, dan memahami konteks karakter kepribadian dengan memiliki wawasan kebangsaan. Di usianya yang ke-7 tahun, Akademi Bela Negara telah berhasil mencetak berbagai kader yang memiliki militansi sesuai nilai-nilai gerakan perubahan Partai Nasdem. Di bawah kepemimpinan Surya Paloh, Partai Nasdem telah banyak mengalami kejayaan. Modal untuk menjadikan Nasdem sebagai partai terbesar dan modern pun sudah dilakukan. Salah satunya dengan membangun gedung Nasdem Tower yang menjadi alat perjuangan dan simbol transformasi peradaban. Sebagai role model bahwa di tengah tantangan yang berat, Partai Nasdem masih mampu menjaga marwah, roh, dan semangatnya untuk tetap berada di tengah masyarakat. Dan tentunya sebagai rumah untuk dapat menghasilkan ide dan gagasan perubahan dalam membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Hingga saat ini, pembangunan gedung Nasdem Tower juga sudah dilakukan oleh DPW di seluruh Indonesia. Jumlahnya sementara masih tersebar di 16 provinsi. Ada yang masih dalam proses pembangunan, namun beberapa sudah aktif digunakan oleh para kader untuk menjadi pusat aktivitas restorasi Indonesia. Perjalanan 13 tahun Partai Nasdem penuh dengan ujian dan tantangan. Partai Nasdem harus bekerja lebih keras lagi dalam menjalankan amanah restorasi Indonesia demi mengawal Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, kami janjikan. Kami ingin memperbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.